Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget? Bukan karena tugas sekolah, kerjaan buat kamu yang udah kerja, kuliah buat kamu yang kuliah, tapi capek perkara suasana rumah. Kamu kalau di luar mungkin kamu biasa aja sama teman-teman kamu, bisa main dan lain-lain, tapi kalau pulang ke rumah, hawanya kayak energi kamu kekuras, dan kamu nggak betah berada di rumah itu. Padahal pada umumnya orang pulang ke rumah tuh untuk menemukan kenyamanan, ketenangan, batin, biar capek kamu hilang dan lain-lain. Tapi ini yang terjadi sebaliknya. Ketenangan yang kamu harapkan tidak kamu dapatkan, yang terjadi malah kalau pulang tuh kayak ada di medan perang. Dimana di sini konteksnya adalah orang tua berantem terus setiap hari. Dan rasa capek yang kamu rasain saat ini itu nggak bisa dibilang sepele ya guys, karena ini bukan tipikal rasa capek yang akan hilang ketika kamu pakai buat tidur, kamu makan, atau kamu main game dan semacamnya. Enggak, rasa capek itu masih berawal dari kelelahan emosional, lelah secara mental yang disebabkan karena kondisi terus-menerus di bawah tekanan yang menyebabkan kamu kehabisan energi dan merasa kewalahan. Buat kamu yang mengalami ini tentu gak gampang, apalagi kita masih tergantung secara finansial dan semacamnya ke orang tua, sehingga nggak punya kebebasan untuk melakukan apapun sendiri, dalam arti tinggal ke rumah yang terpisah agar tidak melihat konflik ini secara terus-menerus, kemudian keterbatasan finansial dan semacamnya. Nah, ini menjadi kendala. Gimana mengatasinya agar aku tidak terpapar dengan konflik orang tua terus-terusan seperti ini? Karena dampaknya berbahaya buat kesehatan mental diri sendiri. Yang pertama, ini kalau terus-terusan terjadi bisa mempengaruhi bagaimana pola hubungan kita dengan orang lain, pola attachment kita sama orang lain. Anak yang terpapar dengan konflik orang tua terus-terusan, melihat orang tua berantem dan semacamnya, apalagi sampai terjadi kekerasan di dalamnya, ini bisa membuat anak memiliki trust issue dalam membangun hubungan. Ini akan sangat mempengaruhi pola attachment, pola hubungan, merasa tidak aman, kecemasan berlebihan yang mempengaruhi hubungan di masa depan. Contohnya nih, buat kamu yang gampang banget curigaan sama pasangan kamu saat ini, apa-apa suuzon padahal dia nggak ngapa-ngapain, kamu jadi ngerasa khawatir secara berlebihan, gimana ya kalau dia nanti di belakang aku begini begitu dan semacamnya. Atau jangankan dalam hubungan ya, sebelum memilih pasangan pun kamu jadi banyak banget kecemasannya atas hal-hal yang tidak terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah, karena kita nggak bisa mengendalikan orang tua kita, jadi kita fokus ke diri kita. Maka dari itu aku sarankan buat kamu perbanyak aktivitas di luar dalam hal positif, kegiatan-kegiatan positif yang produktif dan bermanfaat. Contohnya ke olahraga lah. Orang tua bertengkar di rumah itu kamu jadi nggak sering lihatnya, masih berinteraksi dengan mereka, tapi kamu batasi. Tujuannya buat apa guys? Tujuannya agar tidak terpapar konflik seperti itu lebih banyak lagi. Ya karena kita nggak bisa ngendaliin orang tua kayak gimana. Ini jauh lebih baik daripada mengurung diri di rumah, daripada merenungi, meratapi apa yang terjadi di rumah tangga orang tua kamu terhadap hal yang tidak bisa kamu kendalikan itu. Karena guys, jujur, merubah orang tua itu sulit sekali. Maka dari itu yang aku sarankan adalah kita fokus ke diri kita sendiri. Sembari kita melakukan kegiatan-kegiatan itu, we heal ourselves, kita sembuhkan luka kita dengan bersama orang-orang yang baik. Barangkali dalam komunitas itu kamu bisa menjumpai orang yang bisa kamu jadikan tempat buat bercerita, memberikan solusi atas permasalahan yang kamu rasakan. Atau dalam hal lain yang lebih bagus lagi adalah kamu bisa konsultasi ke psikolog. Buat teman-teman yang masih sekolah, bisa konsultasi ke guru BK yang bisa kamu percaya. Ini jauh lebih baik daripada meratapi, merenungi apa yang terjadi dalam kehidupan yang nggak bisa kita kendalikan. Dan tambahan lagi buat kamu yang mengalami kondisi ini, kabar baiknya, cerita orang tua kita, rumah tangga orang tua kita memang seperti itu. Tapi kita punya pilihan untuk menulis cerita baru tentang kehidupan kita sendiri, untuk rumah tangga kita di masa depan, mulai dari pasangan yang kamu pilih, sebelum itu lagi mulai dari perjalanan penyembuhan luka yang kamu pilih dengan prosesnya dan semacamnya, sehingga nanti kamu dibersamakan, kamu memilih orang yang baik juga karena lukamu sudah sembuh, terus kamu membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan pasangan kamu, yang akhirnya kamu bisa memutus rantai toxic family dari orang tua kamu sendiri. Nah, itu pilihan kita, itu kabar baiknya. Kita bebas menulis cerita baru tentang diri kita di masa depan. Oke, orang tuaku boleh seperti itu. Aku nggak bisa merubah mereka. Orang tuaku memang toksik, tapi aku punya pilihan sendiri untuk merubah cerita hidupku ke depannya
jadi lebih bahagia, dengan rumah tangga yang lebih sehat, dan jadi orang tua yang bahagia juga. Jadi gitu ya guys, semoga video ini membantu. Segala permasalahan di dunia ini pasti ada solusinya. Buat kamu yang pengen cerita, silahkan tulis cerita kamu di kolom komentar. Barangkali bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain juga. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Livi Usmita. Semoga kedepannya kamu semakin bahagia dan kamu semakin membaik ya.